Oke, kembali lagi di pembelajaran Bunpo. Untuk sekarang kita akan membahas bab 16 ya. Di sini untuk bab 16 kita akan mempelajari tentang eh, dosi TK di sini ya, yaitu tentang kata kerja bentuk T yang di sini itu artinya ada tiga ya. Jadi kita di sini akan mempelajari beberapa makna bentuk T ya, karena bentuk T itu sangat banyak dalam digunakan di kalimat bahasa Jepang. Kemudian maknanya pun eh, kadang berbeda-beda di tiap kalimat ya. Dan sekarang kita akan pelajari tiga makna dari bentuk T yang terdapat dalam sebuah kalimat. Kita baca dulu ya. Yang pertama di sini ada kalimat Gohan o tabete gakko e ikimasu. Nah, untuk bentuk T yang pertama di sini, dia maknanya ya itu adalah lalu, lalu atau kemudian. Kita bisa memilih satu di antara dua makna ini ya. Boleh lalu, boleh kemudian. Silakan pilih mana yang cocok ya dengan kalimat yang kita terjemahkan ya. Nah, kemudian untuk penggunaan bentuk T di sini juga ya, di sini kan untuk bentuk T-nya menghubungkan dua kata kerja ya atau dua kegiatan ya. Dan di sini itu boleh lebih dari dua kegiatan digunakannya ya. Misalkan Kesa, kita buat contoh kalimat lagi ya. Gohang o tabete, ha o nigaite, gakko e imas. Bahkan kalimat seperti ini ya. Jadi tadi pagi ya kita sarapan, lalu menggosok gigi, kemudian berangkat ke sekolah. Itu boleh digunakan lebih dari dua kegiatan ya. Nah, untuk artinya itu bisa kita artikan, bisa juga kadang tidak diartikan ya. Misalkan tadi pagi makan pagi, gosok gigi, lalu pergi ke sekolah. Misalkan hanya di sini saja yang diartikannya, lalu pergi ke sekolah itu juga tidak apa-apa ya. Nah, untuk penghubung kata kerja yang menggunakan bentuk T ini, itu biasanya harus digunakan secara berurutan kegiatannya ya. Jadi kata kerja bentuk T di sini ini boleh digunakan untuk kegiatan yang dikerjakan secara berurutan ya. Jadi kita mengartikannya atau menyebutkan kegiatannya tidak boleh acak ya. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu di sini ada kata tekara ya. Tekara. Mungkin di sini tidak hanya tek saja ya. Dosi yang di apa Bunpo yang digunakannya, tapi di sini kita ada juga karanya ya, tekara. Nah, untuk ini kita simple aja, kita hanya artikan setelah ini kita melakukan kegiatan ini ya. Jadi di sini juga kita bisa artikan bahwa oke tekara benkyou shimasu. Setelah bangun kita belajar ya. Jadi dengan simpel kita bisa simpulkan bahwa untuk makna tekara ini atau makna eh, kata kerja bentuk T yang kedua ini adalah setelah ini ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada yang C ya. Kagami o mite hige o sorishimasu. Nah, biasanya di sini itu ada yang paling sulit ya. Maksudnya paling sering untuk lupa kalau misalkan setelah belajar ini terus beberapa bulan nggak belajar atau beberapa hari bahkan masih di pelatihan pun suka lupa ya. Nah, untuk bentuk yang ini ya itu memang sedikit spesial, artinya beda dengan yang dua ini kan menghubungkan dua kegiatan ya hanya dengan lalu atau misalkan setelah ini artinya mirip-mirip lah. Nah, kalau ini jadi kita melakukan suatu kegiatan ya. Misalkan contohnya yang atas ya. Jadi kegiatan kita tuh yang ini nih.
Nah, kemudian kegiatan yang di belakang bentuk T ini itu adalah cara kita melakukan kegiatan ini. Jadi kalau misalkan di dalam partikel kita mungkin dulu pernah mengenal partikel D yang di belakangnya ada Meiji. Meiji plus partikel D, ya, itu yang artinya dengan alat ya. Misalkan Hashi de Gohang o Kabemas. Artinya makan dengan menggunakan dengan hashi atau yaitu sumpit ya. Jadi makan dengan sumpit artinya atau makan dengan menggunakan sumpit. Nah ini pun ya artinya kan eh, mencukur kumis dengan melihat cermin atau dengan cara melihat cermin ya. Jadi bisa diartikan untuk makna ya eh, dosi bentuk yang ketiga ini itu artinya dengan ya kita bisa simpulkan artinya itu dengan. Nah, cuman di sini kita bisa tambahkan cara bisa juga tidak ya. Pokoknya silakan kalau cocok pakai caranya, kalau enggak ya jangan. Ya, jadi di sini untuk arti kalimat ini itu adalah mencukur kumis ya, dengan melihat cermin. Kalian boleh tambahkan juga dengan cara boleh ya. Kalau enak ya silahkan tambahkan, kalau enggak ya jangan ya. Ya. Misalkan kita ambil contoh lain, contoh kalimat lain, misalkan anime o mite nihongo o benkyou shimasu. Ya. Jadi kegiatan kita tuh yang ini ya, nihongo o benkyou shimasu. Nah, caranya atau dengan melakukan kegiatan yang lain. Nah, cara kegiatan yang lain itu merupakan cara kita untuk melakukan kegiatan yang ini. Nah, kegiatannya ini kan anime o kegiatannya yang ini ya, Nihongo o Benkyou Shimasu. Kita kegiatannya belajar dengan cara atau dengan nonton anime gitu. Jadi kegiatan utamanya tuh yang ini ya. Jadi ini kalimatnya artinya belajar bahasa Jepang dengan cara nonton anime. Ya, ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Silahkan untuk latihannya, silahkan membuat beberapa rebung boleh. Atau misalkan eh, ya biasanya kalau untuk Bunpo ya latihannya membuat rebung. Jadi silahkan buat beberapa contoh rebung di kalimat ini untuk pengecekannya boleh di komentar kamu buat. Nanti saya bakal komen apakah itu udah benar atau betul. Atau misalkan ada yang mau mengoreksi penjelasan ini juga silahkan. Nanti kalau misalkan salah akan saya eh, klarifikasi atau ya saya betulkan penjelasannya. Hai, mungkin untuk sekarang kita bab 16-nya sampai sana dulu ya. Nanti disambung lagi.